Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Apa makna persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa? Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa besar yang memiliki wilayah luas, kekayaan alam yang melimpah, serta suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Akan tetapi, semua hal tersebut dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersatunya bangsa Indonesia didorong dan kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam satu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkaan waktu yang sangat lama. Unsur-unsur sosial budaya tersebut seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur tersebut merupakan sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan wawasan Nusantara mengendapkan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Perbedaan dipandang sebagai kekayaan bangsa dan wilayah Indonesia dipandang sebagai kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan nasional yang kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut merasakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai kewilayahan. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun bersifat utuh menyeluruh artinya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Persatuan Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau besar dan kecil. B. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. 2. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, bahwa Pancasila adalah satu-satu falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus rapi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjuk bagi kemakmuran rakyat. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Terima kasih, sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.